Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'd. An Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa syai'un ahabba ila Allah ta'ala min qatrataini wa atharain qatratun min dumu'in fi khasyatillah wa qatratu damin tuhraqu fi sabilillah wa amma al-atharani fa atharun fi sabilillah wa atharun fi fariidatin min faraidillah ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah dari dua tetes dan dua bekas. Dua tetes dan dua bekas ini dua hal yang masing-masing sangat dicintai oleh Allah. Apa yang dimaksud dua tetes ini? Yakni tetes air mata karena takut kepada Allah. Ini tetesan yang lebih disukai, dicintai oleh Allah daripada tetesan apapun. Dan tetesan yang kedua, tetes darah yang mengalir pada saat berjuang di jalan Allah. Jadi tetesan air mata yang keluar karena rasa takut kepada Allah, dan tetesan darah yang keluar karena terluka di medan perang, di medan jihad, di medan fisabilillah. Kemudian adapun dua bekas yang paling disukai, dicintai oleh Allah, ya, dua bekas itu terjemahan dari athar. Athar itu bekas atau sesuatu yang timbul, yang muncul karena kita melakukan sesuatu. Apa bekas yang disukai oleh Allah? Yakni bekas berjuang di jalan Allah dan bekas menjalankan salah satu dari berbagai kewajiban terhadap Allah. Itu dua athar, dua bekas atau dua sesuatu yang timbul karena berjuang di jalan Allah. Maka apa yang timbul karena berjuang di jalan Allah itu sangat disukai oleh Allah. Demikian pula apa yang timbul atau yang muncul karena kita menjalankan kewajiban kepada Allah, maka apa yang timbul dan muncul itu sangat disukai oleh Allah. Contohnya ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, ya, kalau kita berpuasa, orang yang berpuasa, ya, hari Senin, mungkin ada sebagian dari di antara kita berpuasa, ada dampak dari puasa itu apa? Athar. Dampaknya apa? Bau mulut yang kurang sedap. Bau mulut yang kurang sedap. Baunya tidak sedap, bahkan mungkin mengganggu saudara kita. Tapi di sisi Allah sangat dicintai oleh Allah. Ini yang disebutkan di dalam hadis, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak wangi misk. Kenapa lebih disukai oleh Allah? Kenapa dicintai oleh Allah? Karena itu timbul dari ketaatan kita kepada Allah. Orang mungkin berkeringat, umpamanya dia sholat, dia kemudian mengeluarkan keringat karena dia berjalan dari rumah ke masjid, dan di masjid mungkin masjidnya kurang dingin, lalu keringat itu keluar, mungkin akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Itu namanya athar. Bau keringat itu athar.
Tapi ketika itu keluar, muncul karena ketaatan kepada Allah, itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ikhwan fillah, segala hal yang timbul akibat ketaatan kepada Allah itu tidak akan sia-sia. Allah tidak akan menyia-nyiakan itu. Keringat kita, kalau dalam konteks jihad, darah kita, bahkan darah secara khusus Nabi SAW menyebutkan akan dibangkitkan dengan bau. Darahnya itu seperti bau misk. Semua diganti dengan bau yang indah. Maka semua dampak dari ketaatan kepada Allah itu tidak ada yang sia-sia. Allah akan memberikan ganjaran, Allah akan memberikan ganti, dan Allah akan merubah dari yang tidak enak, tidak sedap menjadi sesuatu yang mengenakkan kita, menyedapkan kita. Keringat, ya, darah, dan semua hal. Termasuk athar, ya. Kita ibadah kepada Allah lalu ada atharnya. Apa atharnya? Dampaknya apa? Capek. Capeknya kita akan diganjar oleh Allah. Maka jangan pernah kita merasa rugi tatkala kita beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, sekalipun itu akan berdampak, ya, dengan dampak-dampak mungkin yang tidak mengenakkan kepada kita. Seperti orang yang berjuang di jalan Allah, dia terluka. Luka itu sakit, Pak. Apalagi sampai mengeluarkan darah. Tapi apa kata Allah? Itu lebih dicintai oleh Allah. Artinya apa? Lukanya itu akan membuat dia bahagia di akhirat kelak. Dia akan diberi kebahagiaan, diberi ganjaran yang membuat dia lupa dengan apa yang dia rasakan di dunia. Ini fadilah dari apa? Kita betul-betul menjalankan ketaatan kepada Allah secara tulus, tentunya dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Maka jangan hitung-hitungan, saya capek, saya inilah. Cari fadilah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini ikhwan fillah, hadis yang ke-455 ini di antara hadis yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama, dianjurkannya kita membiarkan bekas wudhu kita, air bekas wudhu kita, alias tidak dikeringkan. Ini diantara dalilnya. Wa atharun, dan bekas fi faridatin min faraidillah, bekas dari ketaatan atau ketaatan seseorang dalam menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan. Wudhu itu diwajibkan oleh Allah. Athar, itu ada athar. Ini salah satu dalil mereka. Bukan kewajiban harus dibiarkan, tidak, atau dilarang kita mengeringkan, tidak, diperbolehkan. Kita mengeringkan diperbolehkan, tapi lebih utama dengan dalil ini, karena itu athar. Itu adalah bekas air wudhu kita. Kecuali kalau seseorang memang ada hajat, umpamanya ketika air itu masih mengalir, dia masuk di tempat yang dingin, dia kedinginan, ya tentunya itu ada kebutuhan, maka dia keringkan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, maka sebagian ulama mengatakan itu lebih utama dibiarkan, karena dalil ini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan, ini sudah kita bahas pada sebelumnya, keutamaan orang yang menangis karena rasa takut kepada Allah, ya, qatratun dam. Maka berbahagialah kalau kita memiliki mata yang mudah menangis karena takut kepada Allah, karena rindu dengan syurga, takut dengan neraka, ya, rindu dengan hal-hal yang berkaitan dengan urusan akhirat kita, menangis kita. Itu tangisan seperti itu, kata para ulama, itu merupakan bukti keimanan kepada Allah dan bukti kejujuran iman. Kejujuran iman itu akan membuat mata kita itu mudah menangis. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika mereka diingatkan terkait dengan Allah, wajilat, hati mereka bergetar. Dan tangisan itu dari hati yang bergetar itu. Dan juga kita ingat hadis Nabi SAW terkait dengan 7 golongan yang Allah berikan naungan di hari kiamat. Salah satunya apa? Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah.
Seseorang yang punya waktu berdua-duaan dengan Allah, dzakarallah, mengingat Allah, fafadat ainah, dan kedua air matanya keluar dari matanya. Kemudian ikhwani fillah, keutamaan orang-orang berjuang di jalan Allah. Dan ini fadilah, nanti ada bab Pak, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ada bab keutamaan jihad fisabilillah. Itu bab paling panjang. Dalilnya begitu banyak. Tentu jihad fisabilillah, jihad yang betul-betul sesuai dengan syariat. Keutamanya besar. Di antaranya satu tetesan mujahid yang keluar dari darahnya, keluar dari kulitnya, dari tubuhnya, itu menggugurkan semua dosa-dosanya. Satu tetesan. Hanya saja orang yang mati syahid tetap dia akan terhalang, tertunda masuk ke dalam surga gara-gara apa Pak? Hutang. Hati-hati Pak, hutang ya. Itu yang mati syahid itu bisa terhalang, belum bisa masuk surga gara-gara hutang. Ya, apalagi kita yang kadang-kadang sholatnya bolong, mati ninggalin utang, ya Allah, berat itu Pak. Ibadahnya belum tuntas, amaliyahnya, hutangnya belum tuntas. Maka saya ingatkan terkait dengan masalah hutang, jangan remehkan. Jika di antara kita yang sudah berhutang, maka niatkan untuk membayar. Allah akan bantu. Niatkan betul-betul untuk membayar. Itu di dalam hadis yang sahih. Dan jangan hutang online, pinjol, hati-hati. Jangan berdekatan dengan riba. Kenapa banyak orang jatuh pada perbuatan riba termasuk pinjaman online? Karena kita ini terlalu punya terlalu punya keinginan yang melebihi kebutuhan kita. Ya. Kebutuhan kita, keinginan yang melebihi kebutuhan kita, Pak. Jadilah orang yang qanaah. Terimalah apa adanya. Apa yang kita miliki nikmati, yang tidak kita miliki jangan dipandang, jangan dilihat. Nikmati yang kita miliki selama yang kita miliki itu bisa membuat kita hidup. Karena saya berbicara demikian, ya, survei itu sudah luar biasa Pak, hampir, ya, baik itu di kantor, di lembaga pendidikan, guru-guru terjerat pinjaman online. Terjerat itu betul-betul terjerat dan menekik leher mereka. Kenapa? Karena pinjaman. Ternyata tidak semuanya karena kebutuhan hidup, tapi semuanya hanya karena ingin memenuhi gaya hidup. Hati-hati. Nikmati qanaah dengan apa yang kita miliki. Sambil kita berikhtiar, sabar, syukur, ikhtiar dengan apa yang kita miliki. Jangan banyak melihat apa-apa yang tidak kita miliki, Pak. Itu terkait dengan hutang. Dan terakhir, hadis Irbad bin Sariyah sebagai penutup di dalam bab ini, yaitu hadis ini sudah kita bahas pada hadis nomor 157 terkait dengan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu kata Irbad bin Sariyah membuat hati-hati kita bergetar dan membuat kita mencucurkan air mata. Yakni di sini bagaimana para sahabat Nabi SAW ketika mendengarkan petuah-petuah Nabi, nasihat-nasihat Nabi, mereka betul-betul menyimak dan mendalami apa yang disabdakan oleh baginda Muhammad SAW. Dan inilah di antara cara kita untuk membangkitkan rasa takut kepada Allah, yakni dengan mentadabburi ayat-ayat Allah, termasuk mentadabburi pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.